Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Jadwalnya pada sore ini hadis yang ke-7. Hanya saja pada pertemuan yang lalu hadis ke-6 belum selesai. Dari itu kita selesaikan dulu untuk hadis yang ke-6. Yaitu perkataan beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan, termasuk masih pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Wa min adabi tilawati, di antara adab membaca Al-Quran, an yasjuda al-qari'u idza marra bi ayati sajdatin. Hendaknya pembaca itu sujud ketika melewati ayat-ayat sajadah. Wa huwa ala wudu'in, dalam keadaan dia wudu, artinya dalam keadaan thaharah. Dan ini juga sudah dibahas di awalnya bahwa hendaknya kalau mau membaca Al-Quran itu bersuci dulu, taharah dulu. Fi ayyi waktin kana, kapan saja kalau membaca Al-Quran kemudian melewati ayat sajadah, itu disunahkan untuk sujud. Nah, sujudnya sekali, bacaannya sama. Nah, wa alla yajharu, yang berikutnya di antara adab membaca Al-Quran, alla yajharu, tidak mengeraskan. Nah, bihaitsu yata'adza bijahrihi man haulahu, yaitu batasan mengganggunya sampai batasan mengeraskannya sampai mengganggu yang sekitarnya. Ini baca Al-Quran sebatas untuk bisa didengar oleh dirinya, tidak boleh sampai mengganggu yang sekitarnya. Lima warada an Abi Sa'idin Al-Khudri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, Abi Sa'id mengatakan, i'takafan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masjidi. Rasulullah i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Kemudian beliau mendengar sahabat mengeraskan bacaan. Mengeraskannya tidak pakai pengeras, ya. Fakasafa sitra, maka Rasul melihat para sahabat tadi membuka satirnya, tabirnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbahu, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian itu sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Fala yu'adziyanna ba'dukum ba'dha, janganlah di antara kalian saling mengganggu. Jadi bacaan Al-Quran
ketika mengganggu yang lain itu dikatakan dilarang oleh Rasulullah SAW. Sini bentuk larangan. Apa hukum asalnya larangan? Haram, ya. Padahal itu membaca apa? Al-Quran. Dan ini bacanya bukan pakai pengeras. Mengganggu yang sekitarnya di dalam masjid dengan baca sendiri tanpa pengeras itu pun sudah haram. Walaupun niatnya padahal membaca Al-Quran satu huruf dapat 10. Ya, kalau tidak sampai melanggar larangan. Ini membaca tapi melanggar larangan. Wala yarfa, tadi jangan mengganggu. Yang kedua kata Rasul, wala yarfa, jangan mengeraskan atau jangan mengangkat, jangan meninggikan ba'dukum ala ba'din fil qiraah, dalam qiraah. Kalau sekarang kan malah banter-banteran, tinggi-tinggian menara, banter-banteran soundnya, ya. Yang ngajari adab seperti itu siapa, di mana? Sementara ajaran yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti ini. Tidak boleh beribadah itu dengan sambil mengganggu yang lain. Dengan apa? Mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Au qala fi shalah, atau ketika dalam sholat. Nah, wallahu a'lam. Allahumma ij'alil Qur'an al-azimi, ya Quran al-azima, ya Allah jadikan Al-Quran yang agung ini Rabi'a qulubina. Rabi itu semi. Nah, menjadi atau penyejuk bisa. Al-Quran ketika dibaca apalagi mengerti maknanya itu bisa menyejukkan hati dan memperbaiki hati dari kerasnya hati. Wa nura sudurina, dan jadikan Al-Quran itu menjadi penerang hati kami. Nah, ini asalkan hatinya itu tidak gelap, karena Al-Quran itu cahaya, itu tidak masuk ke dalam hati yang gelap. Gelap itu dengan apa? Maksiat. Maka kalau ingin hatinya bercahaya, itu harus ditinggalkan kemaksiatan. Maka Al-Quran ketika dibaca itu menerangi hatinya, menjadi cahaya, sehingga hatinya bercahaya, nanti akan membias ke wajahnya, sehingga wajahnya bercahaya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, walaupun kulit orangnya itu asalnya hitam, tapi kelihatan bercahaya dari wajahnya. Wajila ahzanina, dan penghibur kesedihan-kesedihan kami. Wadhahaba hamumina, dan jadikan Al-Quran itu penghilang dari kegalauan-kegalauan atau keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahan kami. Kalau gelisah, susah, sedih, buka Al-Qurannya. Nah, lebih-lebih kalau mengerti apa yang dia baca. Wa dalilana ilaika, nah, dan menjadi dalil kami untukmu. Wa ila jannatin naim, dalil itu di sini pengantar atau penunjuk. Jadikan Al-Quran itu petunjuk kami menuju engkau dan menuju surga An-Naim. Jannatin Naim ini termasuk diantara
nama-nama surga. Karena nama-nama surga itu banyak. Di antaranya apa? Jannatun Naim. Ada lagi Al-Firdaus, ya. Apalagi Darussalam. Ada lagi apa? Jannatu Aden. Nah, apalagi? Darul Muqamah. Terus apa lagi? Al-Ma'wa, ya. Nah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-Ma'wa itu termasuk dari nama surga. Ada lagi Maq'adu Sidqin. Nah. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkan kami minhu, dari Al-Quran itu, manusina, apa yang kami lupa. Wa alimna, dan ajari kami dari Al-Quran, ma jahilna, sesuatu yang kami tidak mengerti. Warzuqna tilawatahu alama tuhibbu wa tardo. Berilah rizki kami dari bacaan itu kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Waghfir, dan ampuni, Allahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ampuni kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Selesai kita hadis yang ke-6. Al-haditsus sabi'un. Kita lanjut hadis yang ke-7. Fi wujubil amali bil Qur'an. Tentang wajibnya beramal atau mengamalkan Al-Qur'an. Hukumnya wajib. Jadi tidak boleh berhenti hanya membaca saja. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah, dasar bagimu, dasar amalmu, atau bagimu ini menjadi bagimu di sini maknanya yang membahayakan kamu kalau tidak kamu amalkan. Nah, al-hadis rawahu Muslim. Al-hadisu, hadis ini kata Syekh, dalilun, merupakan dalil ala wujubil amal bil Quran. Hadis ini merupakan dalil wajibnya beramal dengan Al-Quran. Wa taqayyudu bi awamirihi wa nawahihi, yaitu dengan mengikatkan dirinya dengan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran. Itu wajib diamalkan, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya. Dan itu tentu harus apa? Belajar dulu apa yang dilarang, apa yang diperintah. Wa annahu, bahwasanya Al-Quran itu hujjatun, merupakan dasar. Nah, liman amila bihi, hujjah atau alasan atau dalil. Nah, bagi orang yang beramal. Wattaba'a ma fihi, dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Hujjah bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Wa hujjatun ala man lam ya'mal bihi, dan menjadi hujjah
Hujah di sini berarti pemotong alasan, penghapus dari alasan-alasan orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Artinya tidak ada alasan lagi kalau mereka kemudian disiksa atas tidak menjalankannya perintah atau menjauhi larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, walam yattabi ma fihi, dan orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Nah, maka itu Al-Quran itu menjadi hujjah. Hujjah itu dasar untuk beramal, tapi kalau tidak diamalkan itu menjadi hujjah bagi dirinya. Qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama salaf, ma jalasa ahadun al-Qur'ana, tidaklah seseorang duduk dengan Al-Qur'an, faqama anhu saliman, kemudian berdiri dalam keadaan tidak memperoleh apa-apa. Orang duduk dengan Al-Qur'an kemudian berdiri, itu tidak ada yang tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya apa? Bal imma an yarbaha, bahkan bisa yang pertama, imma an yarbaha, bisa memperoleh pahala atau keberuntungan, au an yahsira, atau malah mendapat kerugian. Nah, bisa jadi dapat pahala atau rugi. Summa ta'ala, kemudian membaca qaulahu ta'ala, membaca firman Allah ta'ala, wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un, dan Allah yang menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu shifaa'un, merupakan apa? Obat. Wa rahmatun, yang kedua Al-Qur'an itu apa? Rahmah lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang diharapkan dari membaca Al-Qur'an bagi orang beriman apa? Mengobati penyakit-penyakit hatinya dan menjadi rahmah. Rahmah itu bimbingan dari Allah, taufik dari Allah kepada jalan yang akan ditempuh, itu namanya rahmah. Dua fungsinya disebutkan di ayat ini. Yang pertama, obat hati. Orang ruwet, orang rusak itu karena penyakit yang ada di hatinya. Karena kalau anggota badan itu mengikuti dari kondisi hati. Hati itu menjadi apa? Komandan yang memerintah. Obat penyakit hati itu dua, yaitu syahwat dan subuhat. Nah, maka orang bisa berjalan dengan baik ke depan kalau sudah bersih dari penyakitnya. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Maka di sini Allah terangkan Al-Qur'an diturunkan untuk mengobati penyakit-penyakit hati dan untuk membimbing jalan yang akan ditempuh agar jalannya di atas ridho Allah Subhanahu wa taala bagi orang apa? Beriman. Wala yazidu dzalimina, hanya saja Al-Qur'an itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim illa khosaro. Ya, Al-Qur'an bisa menambah apa? Khosaro, kerugian. Innal ghayatal kubra, karena sesungguhnya tujuan tertinggi min inzalil Qur'an, dari diturunkannya Al-Qur'an ini, tasdiku ahbarahu, tasdiku ahbarihi, ya, adalah membenarkan kabar-kabarnya. Nah, di dalam Al-Qur'an isinya apa? Kisah atau khabar, maka wajib untuk dibenarkan. Nah, wajib dibenarkan khabar-khabar yang ada di dalam Al-Qur'an.
Nah, bahwa itu benar adanya. Dan yang kedua, mengambil ibroh, dibenarkan dan mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, wal amalu bihi, ini tujuan terbesar, mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan hanya dibaca. Nah, sudah sering saya sebutkan di majelis ini dalil-dalil celaan baik dari Allah dan Rasulnya orang yang hanya mencukupkan dengan membaca tanpa ada keinginan mengetahui maknanya dan tanpa mempelajari, tanpa mengamalkan. Bimtitsali ma ya'muru bihi, dengan cara melaksanakan apa yang diperintah oleh Al-Quran, wajtina bima yanha anhu, dan menjauhi apa yang tidak dilarang. Laisal ghardu min inzalihi at-tilawatu al-lafziyah. Bukanlah maksud dari diturunkan Al-Quran itu hanya membaca lafadznya saja. Nah, wahia al-qira'atus sahihah, yaitu membaca dengan bacaan yang benar. Allati yakunul qari'u fiha mutahalliyan bi ajmali sifat, yaitu pembaca menghiasi diri dengan sifat yang yang paling bagus. Wa asrafil khisal ta'ziman lillahi ta'ala, dan dengan cara yang terbaik atau penampilan yang terbaik dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu membaca Al-Quran seperti itu adabnya. Bersuci, kemudian pakai kopiah, pakaian yang bagus, kemudian baca Al-Quran. Wa ta'adduban ma'a kalamihi, dan merupakan bentuk adab atau adab bersama kalamullah. Fa in kana hadza wa in kana matluban, yang seperti ini artinya mengikuti adab-adab di dalam membaca Al-Quran, itu memang dituntut, diajarkan, dan harus seperti itu. Lakin hunaka tilawatan hukmiyatan, tetapi di sana masih ada tilawah hukmiyah. Kalau ini kan tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu tadi orangnya penampilannya bagus, pakai minyak wangi, beradab, tidak kotor, lusuh. Itu iya, itu dituntut dan diajarkan. Hanya saja di sana masih ada tilawah hukmiyah. Nah, tilawah hukmiyatan 'alaiha madaru sa'adatil abdi, yang dengan tilawah hukmiyah ini merupakan kisaran dari kebahagiaan hamba dan keberuntungannya. Maka orang itu bisa berbahagia, beruntung, bukan hanya sekedar tilawah lafziyah, tapi harus dengan tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu tadi mengerti maksudnya, menjalankan perintahnya, membenarkan khobar-khobarnya, itu namanya tilawah hukmiyah. Innaha ittiba'ul Qur'an, yaitu yang disebut dengan mengikuti Al-Qur'an, ittiba'ul Qur'an, atau yang kemarin disebut ahlul Qur'an. Nah, waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan anna lafdzat tilawah,
bahwasanya lafaz tilawah yang sering kita dengar, idza utlika fi mithli qoulihi ta'ala, kalau bentuknya mutlak seperti firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang disampaikan kepada mereka kitab kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, surah Al-Baqarah. Ini tanawulul amal bil Quran. Haqqa tilawatihi itu maksudnya baca secara lafaz kemudian mengamalkan. Ya, itu tafsir apa? Tilawah. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu, sebagaimana ini merupakan tafsir dari para sahabat dan tabi'in, bahwa tilawah itu bukan hanya sekedar baca lafadznya. Kalau lafadznya saja disebut qori. Apa qori? Pembaca. Ketika disampaikan kepada orang-orang musyrikin, ketika dibacakan Al-Quran, idza tutla alaihim qalu hadza sihrun mubin, karena mereka paham ini sihir. Atau dikatakan hadza asatirul awwalin, ini ceritanya orang-orang dahulu saja. Nah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inna haqqa tilawatihi, bahwa haqqa tilawatihi di surah Al-Baqarah ini, an yuhilla halalahu, yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa yuharrima haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan, wa yaqra'ahu kama anzalahullah, dan membaca sebagaimana cara membacanya itu sebagaimana diturunkannya. Bagaimana membaca sebagaimana diturunkannya diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, insyaallah, dan Ummu Salamah, bahwa bacanya ayatan-ayatan. Dicontohkan oleh para ulama, kalau Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, berarti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu yaqra'uhu kama anzalahullah. Wala yuharriful kalama, tidak memalingkan ayat an mawadihi, dari tempatnya, baik lafadznya maupun maknanya. Wala yatanawalu minhu syai'an an ghairi ta'wilihi, dan wala yata'awwalu minhu syai'an an ghairi ta'wilihi, tidak menafsirkan Al-Qur'an kepada selain tafsirnya. Ini dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan bermanfaat pada diri kita untuk memperbaiki bagaimana kita berbuat dan bersikap kepada Al-Qur'an. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.